Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibran Gadendra Putra, NIM 215500002. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara crawling data Twitter dan melakukan sentimen analisis dengan menggunakan metode klasifikasi naive Bayes. Untuk penjelasan singkat, crawling data atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan web crawling adalah proses otomatis untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai halaman website di internet. Proses ini dilakukan oleh crawler atau spider, yaitu program atau bot yang secara sistematis menjelajahi situs web dan mengumpulkan data dari halaman-halaman tersebut. Umumnya, crawling data bertujuan untuk mengekstrak informasi tertentu seperti teks, gambar, atau data spesifik lainnya dari website. Data yang dikumpulkan kemudian bisa digunakan untuk analisis, riset, maupun pengembangan aplikasi. Salah satu contoh yang paling terkenal dari web crawler adalah bot mesin pencari seperti Googlebot, yang digunakan oleh mesin pencari seperti Google untuk mengindeks konten situs web agar muncul dalam hasil pencarian. Oke, tapi untuk penjelasan saat ini saya menggunakan Google Colab dan saya menggunakan Tweet Harvest yang ditulis oleh Helmi Satria. Google Colab ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, kita langsung menuju pembahasan cara crawling data Twitter. Saya akan menyediakan link untuk Tweet Harvest ini saya akan sisipkan di kolom deskripsi. Oke, setelah kita membuka Tweet Harvest-nya, kita buat agar bisa disimpan. Kita klik file, lalu simpan salinan di drive. Kita tunggu sebentar agar setelah itu buka di tab baru. Kita hapus saja. Untuk proses yang pertama yaitu kita masukkan Twitter Autoken. Untuk mencari Autoken ini kita pergi ke Twitter kita. Pastikan kalian sudah login ke akun kalian ya. Lalu kita klik kanan, inspect. Setelah itu kalian cari application di bagian sini. Jika tidak ada, kalian bisa klik tombol panah ini, lalu kita cari application. Lalu kita pergi ke bagian cookies, kita lalu klik ini dan kita klik Autoken. Kita copy Autoken kita. Setelah itu kita kembali ke crawling data tadi. Kita masukkan Autoken kita ke sini. Setelah itu kita run. Oke, ketika sudah berhasil, akan ada simbol checklist di bagian kiri. Setelah itu kita install package Pandas dan update package tersebut. Kita run saja. Kita tunggu hingga prosesnya selesai.
Oke, setelah prosesnya selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu crawling datanya. Di sini terdapat file name, ini adalah nama untuk file setelah di save ya. Dan ini ada search keyword atau keyword yang akan kita cari. Di sini saya akan mencari keyword tentang Presiden Indonesia baru kita, yaitu Pak Prabowo. Kita tulis Prabowo. Di sini kita juga ganti filenya, nama filenya menjadi Prabowo. Lalu ini kalian bisa ubah tanggal yang kalian mau, since ini sejak dan ini sampai kapan. Kita ganti bulan 10 tanggal 20 until bulan 10 tanggal 24. Dan untuk bahasanya adalah bahasa Indonesia dengan limit 100. Limit bisa diganti sesuai kebutuhan kalian ya teman-teman. Lalu setelah itu kita run, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Ini akan meng-crawling data dari Twitter kita, akan scroll secara otomatis. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, prosesnya telah selesai dan kita mendapatkan total 107 tweet. Dan setelah itu kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu menampilkan data yang kita dapat tadi. Kita klik pada bagian ini. Dan bisa kita lihat data yang kita dapat di bagian sini. Dan setelah itu kita akan melakukan sentimen analisis. Sebelum itu kita download terlebih dahulu file data crawling yang telah kita lakukan tadi. Kita pergi ke simbol file di sebelah kiri, kita klik, lalu kita klik di bagian tweets data. Dan ini adalah file yang telah kita buat tadi. Kita klik di bagian titik 3, lalu download. Oke, setelah kita download, kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses sentimen analisis. Sentimen analisis atau sentimen analisis adalah proses penggunaan teknologi pemrosesan bahasa alami, analisis teks, dan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi, mengekstrak, dan mengklasifikasikan emosi atau perasaan dalam teks. Tujuannya adalah menentukan apakah suatu teks atau opini mengandung sentimen positif, negatif, atau netral. Dalam prakteknya, sentimen analisis sering digunakan untuk memahami persepsi atau opini publik terhadap suatu topik, produk, atau layanan. Misalnya, perusahaan dapat menganalisis sentimen dari ulasan pelanggan atau komentar di media sosial untuk mengetahui bagaimana konsumen merasa tentang produk mereka. Sentimen analisis dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, mengukur kepuasan pelanggan, dan merespon kebutuhan pasar secara lebih tepat. Untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang klasifikasi naive Bayes. Klasifikasi naive Bayes adalah metode klasifikasi dalam mesin learning yang didasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi independensi yang sederhana. Metode ini dianggap bahwa fitur-fitur dalam data adalah independen satu sama lain. Meskipun dalam kenyataannya hal tersebut jarang benar. Namun asumsi ini membuat model menjadi lebih sederhana dan efektif untuk banyak kasus klasifikasi. Dalam klasifikasi naive Bayes, probabilitas suatu kelas untuk setiap data baru dihitung berdasarkan nilai-nilai fitur yang ada.
Model ini memilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai hasil prediksi. Oke, kita akan langsung masuk cara sentimen analisis data yang telah kita crawling tadi. Kita akan lakukan seperti tadi agar bisa di save, dan saya akan cantumkan linknya juga. Kita klik file lalu simpan salinan di drive. Kita bisa hapus yang lama. Nah, setelah itu kita upload data yang kita download tadi di bagian file di sebelah kiri tadi. Kita klik. Setelah itu kita harus menunggu terlebih dahulu, masih menghubungkan. Nah, setelah sudah, kita klik atau klik kanan di bagian kosong, lalu kita klik upload. Lalu kita upload file yang telah kita buat tadi dengan nama Prabowo. Kita open. Setelah itu kita jalankan perintah yang ada di sini, yaitu ada import pandas, import RE, import seaborn, dan import matplotlib. Kita jalankan. Kita bisa silang saja. Setelah itu kita akan membaca data yang telah kita upload tadi. Di sini adalah untuk path data file yang kita upload tadi. Cara untuk mengambil path data file yang kita upload tadi, kita bisa menuju file sebelah sini. Lalu kita klik titik 3 ini, atau kita klik kanan, dan kita klik salin jalur. Lalu kita bisa pastekan di sini. Nah, karena namanya sama, di sini tidak ada perubahan. Lalu kita run. Di sini data yang kita upload tadi bisa dilihat. Dan setelah itu kita jalankan yang selanjutnya. Ada df full text username create add. Ini untuk menjadikan kolom menjadi 3 saja, yaitu full text, username, dan create add, atau dibuat pada tanggal berapa. Kita jalankan dan hasilnya seperti berikut: full text, username, dan create add. Selanjutnya yaitu proses cleaning data. Kita jalankan df shape ini, kita jalankan. 107,317 adalah jumlah data yang kita dapat tadi, dan 3 merupakan kolom dari proses sebelumnya. Dan kita jalankan selanjutnya itu df drop duplicates. Ini untuk menghapus data duplicates yang ada. Kita jalankan. Jika sudah, akan terdapat checklist. Lalu kita lakukan proses selanjutnya. Kita jalankan juga. Dan df duplicated zoom. Ini untuk menjumlahkan data yang masih terduplikat. Dan di sini sudah 0. Selanjutnya kita akan melakukan df drop na. Kita jalankan. Df drop na ini dilakukan untuk menghapus bagian yang kosong, kolom yang tidak ada isinya. Lalu kita jalankan yang selanjutnya, df is null. Ini untuk mengecek apakah masih ada kolom yang kosong, dan ternyata tidak ada. Full text kosong, username null, create add null. Setelah itu kita jalankan yang selanjutnya, df.shape.
dan datanya masih 107,3, berarti tidak ada data yang terduplikasi. Lalu kita jalankan fungsi selanjutnya, yaitu clean Twitter text. Kita jalankan saja. Oke. Lalu kita jalankan proses selanjutnya, yaitu mengubah teks menjadi huruf kecil semua. Kita jalankan. Lalu kita tampilkan datanya. Nah, semua kalimat di sini telah menjadi huruf kecil. Setelah itu kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu normalisasi. Pada bagian pertama ini ada normalisasi kata-kata singkat, mungkin yang, atau tetapi, sudah, tidak, banget. Kita bisa tambahkan ini jika masih dikira masih ada yang kurang. Kita jalankan. Jika sudah maka kalimat yang ada di sini, yang singkatan-singkatan tadi, akan menjadi bahasa yang telah kita ubah tadi. Setelah itu kita jalankan proses selanjutnya, yaitu install Sastrawi. Kita jalankan. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah itu kita jalankan proses selanjutnya, yaitu sastrawi.stopword remover. Ini hasilnya. Langkah berikutnya adalah tokenize. Kita jalankan. Tokenize itu merupakan langkah untuk memisah setiap kata di kalimat yang ada dengan menggunakan koma. Setelah itu kita jalankan, yaitu kita melakukan proses steaming. Kita jalankan. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Mungkin memakan waktu yang cukup lama. Mungkin saya akan skip jika prosesnya sudah selesai. Maka akan ada file baru, yaitu dengan nama hasil preprocessing Prabowo. Ini nama filenya bisa kita ganti sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya yaitu proses yang ketiga, yaitu proses translate. Kita jalankan perintah yang pertama, yaitu pip install translate. Kita jalankan. Jika sudah, kita akan menjalankan perintah selanjutnya, yaitu untuk membaca hasil proses yang sebelumnya, yaitu hasil pre-processing Prabowo. Untuk mendapatkan pad ini, kita dapat melakukan seperti sebelumnya. Kita pergi ke bagian file tadi, kita klik kanan atau titik 3 ini, kita salin jalur. Lalu kita pastekan padnya ke sini. Lalu kita jalankan. Setelah itu kita melakukan proses translate. Kita jalankan dan kita akan menyimpannya di file baru, yaitu dengan nama terjemahan Prabowo. Kita bisa mengganti nama ini sesuai kebutuhan masing-masing. Saya akan skip jika prosesnya sudah selesai.
Oke, setelah prosesnya selesai, proses transit selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses labeling. Pada proses labeling langkah pertama kita membaca data terjemahan yang telah kita lakukan translate tadi. Untuk mengambil path-nya kita melakukan hal yang sama, klik bagian file, lalu klik kanan atau titik 3 dan salin jalur. Lalu kita pastekan di sini. Jika sudah, kita jalankan, lalu akan terlihat full text dari bahasa Indonesia dan hasil translate ke bahasa Inggris. Setelah itu kita lakukan penginstalan beberapa library, yaitu Tweet Preprocessor, TextBlob, Word Cloud, dan NLTK. Kita jalankan. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah prosesnya selesai, kita jalankan yang selanjutnya, yaitu kita import preprocessor, lalu kita import NLTK, dan kita jalankan. Ya sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu untuk menghitung positif, negatif, atau netral. Kita jalankan. Di sini dapat terlihat hasil analisis data positif 50, netral 34, dan negatif 23 dengan total data 107. Lalu kita lakukan proses selanjutnya, yaitu klasifikasi. Di sini bisa terlihat untuk klasifikasi netral, negatif, positif. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu visualisasi. Kita jalankan. Nah, jika sudah, akan muncul gambar seperti ini. Ini adalah kata yang banyak muncul pada data Twitter tadi. Ada Prabowo, rakyat, menteri, kerja. Lalu kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu import Seaborn dan import Matplotlib. Kita jalankan. Jika sudah, akan muncul chart atau diagram seperti ini. Distribusi sentimen Prabowo Subianto. Untuk positif berjumlah 50, negatif 23, dan netral 34. Dan proses yang terakhir, yaitu klasifikasi sentimen. Kita jalankan langkah pertama, yaitu data untuk menampilkan. Lalu kita jalankan yang kedua. Setelah itu kita jalankan yang selanjutnya untuk mengetahui data positif, negatif, dan netral. Setelah itu kita jalankan selanjutnya naive Bayes classifier. Ini untuk mengetahui akurasi data. Kita dapatkan akurasi data yaitu 0,74 sekian.
Dan proses selanjutnya adalah labeling. Kita jalankan. Dengan hasil data analisis data positif yaitu 63, netral 33, negatif 11. Bentuk selanjutnya yaitu klasifikasi bias. Kita jalankan. Setelah itu kita jalankan selanjutnya. Akan muncul diagram seperti ini dengan jumlah positif 63, negatif 11, dan netral 33. Dan kita tampilkan datanya. Di sini bisa dilihat untuk menggunakan klasifikasi netral, namun klasifikasi bias positif. Lalu kita jalankan data eval adalah langkah terakhir pada klasifikasi analisis sentimen. Kita jalankan dan berikut hasilnya yaitu akan muncul teks dan classifier, lalu classifier bias. Ada beberapa yang sama dan ada beberapa yang berbeda. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.